Dan seandainya Wali Songo nggak datang pada saat itu, yang jelas ini juga takdir Allah ya. Kalau misal Allah nggak mengirimkan Wali Songo pada saat itu, yang jelas Indonesia lebih buruk daripada keadaan Majapahit pada saat itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa, salah satu founder FAT ya Mas ya, Alhamdulillah. bersama Mas Rehan dan teman-teman yang lain di kota Surakarta. Itu FAT baru di Surakarta atau udah ada di luar kota Mas? Alhamdulillahnya namanya bukan FAT, jadi kita juga bantu komunitas lain di luar Solo. Di luar Solo. Tapi namanya bukan FAT, biar mereka punya inovasi sendiri. Gitu. Underbow apa? Underground. Underbow. Oke. Beliau namanya Mas Muhammad Amin Fadli, salah satu mahasiswa UMS semester 5. Semester 4. Semester 4. Sekarang genap Pak ya di internasional. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu tematik yang mungkin teman-teman akan suka, yaitu perihal bagaimana kita hari ini membaca literatur barat dan kemudian meninggalkan literatur Islam itu sendiri, ya kan. Hari ini kita terlalu banyak ya Mas ya merujuk segala macam literatur barat yang sebenarnya literatur barat itu kemudian merujuk literatur Islam sendiri, ya kan. Iya. Nah, itu akan menjadi sebuah paradoks kan gitu. Kita mengagung-agungkan sebuah literatur barat yang ternyata sumber literatur barat itu kemudian literatur Islam itu sendiri. Maka seharusnya kita itu harusnya bersikap seperti apa dan sebagainya. Kita akan bahas hal-hal seperti itu di malam hari ini. Kalau kita tag-nya malam, mungkin teman-teman nontonnya sore atau pagi kan terserah. Oke, Mas, saya mau mempertanyakan satu hal, bahwasanya hari ini kecenderungan kita itu membaca buku-bukunya teman-teman barat kan itu. Itu kenapa kok bisa seperti itu, Mas? Jadi gini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaik wa na'budu iyyahu wa natawakkalu alaihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil hadza ba'di. Allahumma ja'alna minhu wa minal ladzina amanu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Sebelum bahas lebih jauh tentang kenapa sih kita kok lebih suka baca literatur barat daripada literatur dunia Islam itu sendiri. Sebelumnya kita ucapkan syukur dulu, alhamdulillah. Nah, kita masih bisa bertemu Mas, bisa berjumpa Perdana. Nah, tapi udah ada chemistry. Iya, betul. Kemudian salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kan kita akan bahas tadi, kenapa sih kita lebih cenderung membaca literatur barat daripada kita mempelajari literatur dunia Islam itu sendiri. Yang pertama, Mas, kan kita sendiri di dalam orang-orang Islam, karena kita kehilangan sejarah kita, karena kita kehilangan marwah. Marwah. Jadi kita kayak udah nggak kenal lagi siapa bapak-bapak kita, siapa pendahulu kita. Bangsa yang nggak pernah kenal sama pendahulunya, atau bangsa yang nggak pernah kenal dengan kakek neneknya, Founding fathers lah kerennya. Founding fathernya, pasti dia akan gampang buat diserang oleh orang lain. Nah, kita sebagai umat Islam sekarang ini, kita dijauhkan dari dunia literatur Islam itu sendiri. Pertama dijauhkan, yang kedua kita yang menjauh. Setelah berhasil dijauhkan, kita yang menjauh. Kita nggak mau mendekat, betul. Padahal kalau kita lihat dari sejarah mulai zaman Nabi, kemudian zaman sahabat,
kemudian di zamannya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka bisa berhasil, mereka bisa mengalahkan Persia, Romawi. Di Syam mereka menang, di Yaman mereka menang. Karena mereka punya sumber, mereka punya sumber belajar yang kuat. Nah, kalau orang Islam sendiri lupa dengan sumber belajarnya itu, gimana kita mau ngalahin orang-orang Barat zaman sekarang? Kan nggak mungkin bisa. Nah, salah satu sumber utama orang Islam dalam belajar ya kalau nggak Quran, hadis. Kenapa orang-orang terdahulu itu bisa mengalahkan Persia, Romawi dan lain-lain? Karena pegangan mereka Quran dan hadis. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni idza tamassattum bihima lan tadilun abadan. Aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara. Kalau kalian memegang dua perkara itu, kalian gak akan tersesat selamanya. Kata Rasulullah, wa al-Quran wa sunnah. Itu adalah Quran dan sunnah dan hadis Nabi SAW. Nah, kita sekarang ini nggak akan pernah percaya dengan hadis dan Quran atau dengan Quran dengan hadis sebelum ada penelitian. Yang jadi pertanyaan, kita nggak bahasanya kita percaya dulu dengan indera daripada kita percaya dengan hati. Nah, betul. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya kita itu beriman kepada Al-Quran dan hadis atau kita beriman kepada penelitian? Nah itu, betul. Kalau kita percaya Quran setelah ada penelitian, apa bedanya kita dengan orang-orang ateis? Sama aja dong. Walaupun kita ngaku beriman kepada Allah SWT, tapi kalau kita percaya Quran itu setelah ada penelitian, ya sama aja bohong. Sama aja kayak orang-orang ateis. Di zamannya Rasul dan zamannya sahabat, mereka bisa sebesar itu karena mereka percaya bahwa Quran ini huda linnas wal bayyinati minal huda wal furqan, bahwa Quran ini tuh petunjuk untuk manusia, bahwa Quran ini bisa menyelamatkan kita. Jadi mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain, bukan mengalahkan ya istilahnya ya sebenarnya. Memperbaiki. Ya, bisa memperbaiki, bisa lebih maju. Karena kalau dibilang mengalahkan ya ketika umat Islam datang di setiap tempat, sebenarnya nggak ada yang disebut penjajahan. Kata futuhat itu kan sering ketika umat Islam menaklukkan sebuah tempat kan sering disebut sebagai futuhat. Diekspresikan sebagai penjajahan. Mengganti budaya lokal menjadi budaya Islam. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Betul. Kata futuhat sendiri kan berasal dari kata fataha. Fataha itu artinya membuka. Kenapa setiap penaklukan Islam itu disebut sebagai futuhat? Karena seakan-akan penaklukan Islam itu sifatnya membuka. Yang awalnya tertutup, bodoh, terbelakang, jahil, nggak tahu apa-apa, akhirnya bisa terbuka karena futuhat, karena penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat dan para pendahulu kita di zaman dahulu. Termasuk ini Mas, saya pernah baca Inggris Anglo-Saxon. Nah, di situ kan bagaimana Inggris itu kemudian terbelakang dari ilmu pengetahuan, baik adab, mental dan sebagainya kan. Saat Islam masuk ke sana, semua dirombak, mulai dari ilmu pengetahuan, terus kemudian adab, bahkan sampai toilet aja dia juga niru umat Islam kan gitu. Orang Eropa mengenal mandi itu gara-gara orang Islam. Iya, betul. Kita sekarang kan kenal yang namanya sabun. Sabun itu kan berasal dari bahasa Arab, sobun. Oh, iya. Dari bahasa Arab. Artinya kalau kata ini berasal dari bahasa Arab, berarti sabun ini kan juga yang menemukan orang Arab. Orang Arab yang Islam pada zaman itu. Kemudian diserap di bahasa Inggris jadi soap lah. Masih satu ada kayak sama-sama katanya. Ada sama-sama. Betul. Mereka bisa kenal mandi, bisa kenal membersihkan diri dengan baik karena Islam. Bahkan Mas, kita kan di dalam sejarah kan ada sejarah yang sedikit memilukan ketika pasukan salib itu bisa merebut Masjidil Aqsa. Itu sebab kekalahannya karena orang Islam nggak kuat baunya orang-orang. Gitu. Orang-orang ini ya nggak kuat karena mereka orang yang petingginya aja mandi bisa seumur hidup sekali. Apalagi bawahannya. Akhirnya kalah.
Oke. Lanjut Mas, lanjut. Lanjut, tadi kita harus balik lagi ke pegangan kita yang utama, bahwa kita kalau mau emang ngalahin orang-orang liberal zaman sekarang, kemudian mau ngalahin pemikiran orang-orang barat, ya kita harus balik lagi ke pegangan utama kita. Kalau nggak Quran, hadis, ya pendapatnya para ulama. Harus wajib lah kalau kita emang benar-benar mau mengalahkan mereka. Karena para pendahulu kita udah berhasil mengalahkan mereka. Jadi kalau kita mau mengalahkan mereka sekarang, ya pakai jalannya mereka. Kalau kita sekarang mengalahkan mereka pakai jalan yang udah dibuat sama mereka, gimana kita bisa mengalahkan mereka? Kan nggak mungkin. Iya. Kita harus, malah menjadi ekornya. Nah, kita malah jadi di belakangnya. Kita kan harus buat jalan sendiri gitu loh. Buat jalan sendiri, pakai jalannya para ulama, pakai jalannya yang udah dinas oleh Nabi, bahwa ketika kita ingin mengalahkan orang lain tuh jalannya ini. Oke, mantap. Nah, jangan kenal Sodok Horhonya ya? Kenal. Nah, itu kan belum juga belum pernah. Tahu, sorry. Oke, Sodok Horhonya itu juga saat kemudian bagaimana menghancurkan Islam, menjajah ya, siapa namanya, Aceh itu kan. Bagaimana dia menjauhkan nilai-nilai agama ke anak mudanya kan itu. Akhirnya dia anak-anak mudanya nggak kenal cara bacanya Quran, ya kan, hadis, terus tidak mengenal bagaimana konsep membaca dalam Islam, ya kan. Akhirnya kemudian mereka lebih suka ke mall, ya kan. Didirikanlah mall, berbagai macam kesenangan agar kesibukan yang harusnya dia baca Quran, membaca buku para ulama itu kemudian kesana kan itu. Nah, pertanyaannya ini kenapa kok bisa seperti itu, dan sebenarnya Islam itu membaca itu apakah harus membaca atau gimana? Yang pertama, kenapa kita dijauhkan dari kesibukan baca buku kemudian memahami Al-Quran, ya karena balik tadi kekuatan kita di sana. Kekuatan kita di sana. Kalau kekuatan kita dilemahkan, gimana kita bisa mengalahkan mereka? Di zaman ketika Nusantara dulu, di zaman masih di dalam kerajaan Islam, bahkan kerajaan Islam pada saat itu sebenarnya maju, Mas. Bahkan kemajuannya mengalahkan kemajuan kerajaan Majapahit. Nah, tapi narasinya di bawah sekarang tuh kayak Majapahit itu daripada kerajaan Demak lebih maju Majapahit. Padahal sebenarnya masih maju Demak. Salah satu contoh, bahkan kekhilafahan Turki Utsmani itu pernah pesan kapal buat perang ke kerajaan Demak. Oh, sampai segitunya ya? Kalau sampai pesan kapal perang, berarti kan peradaban orang Jawa pada saat itu kan ketika tinggi, bahwa Islam tinggi, maju, bisa buat kapal perang, bisa buat, kalau istilahnya zaman dulu tuh namanya jung, JUNG. Nah, bisa buat jung, bisa buat kapal perang. Artinya kan peradaban zaman itu sebenarnya udah maju ketika di tangan Islam. Nah, karena Belanda ngelihat orang-orang Nusantara itu maju karena Islam, akhirnya mereka mikir gimana caranya orang ini jauh dari Islam akhirnya bisa dijajah, dijajah kan gitu bahasanya. Karena kenapa dijajah? Ya karena setelah itu kita dijajah betul-betulan, ya kan. Ada Kejarodi, ada Roa Musa, ada macam-macam. Itu menjadi bukti paling nyata, ya kan. Lanjut, Mas. Jadi kita dijauhkan dari membaca, kemudian dijauhkan dari kesibukan tentang ilmu, karena ya kekuatan kita kan sebenarnya di sana. Nah, bicara soal ilmu, kenapa sih peradaban Jawa pada saat itu bisa semaju itu, kemudian peradaban Islam di zaman pada saat itu bisa semaju itu juga di Abbasiyah, Umayyah, sampai nanti di Imam Malik, kemudian Turki Utsmani. Kenapa mereka bisa semaju itu? Karena mereka paham konsep membaca. Jadi konsep membacanya orang Islam itu beda dari membacanya orang-orang lain. Kita kan kenal ya, wahyu yang pertama kali turun dalam
Al-Quran adalah Iqra Iqra. bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini turunkan sebelumnya, cerita sebelumnya Nabi itu sering naik Uzlah. ke Gua Hira Ya. buat merenung, menenangkan diri sama memikirkan keadaan umatnya. sekitar. Jadi ngumpulin data buat umatnya ini sebenarnya masalahnya apa sih. Jadi kenapa umat Nabi pada saat itu ada yang suka main riba, jahiliyah, mereka nggak kenal ilmu, bahkan disebut ummi, nggak bisa baca, kemudian mereka suka membunuh anaknya sendiri, kemudian banyaklah ke bentuk kejahilan yang mereka lakukan, bentuk kebodohan yang mereka lakukan. Nabi resah ini kenapa sih keadaan kaumku kok kayak gini. Akhirnya ayat tadi Al-Alaq 1-5 tadi turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir. Kenapa yang pertama turun itu ayat tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Padahal kan masalahnya kan masalah tentang permusuhan, tentang pembunuhan, ini kan yang lebih konkret. Kenapa nggak ayat yang tentang langsung nyelesain masalah itu gitu loh. Karena Allah pun juga paham, Allah pun juga tahu bahwa ya jelas Allah Maha tahu ya, bahwa ketika kita udah membaca, udah belajar membaca, masalah-masalah tadi insya Allah akan selesai. Jadi kalau seandainya masyarakat Arab pada saat itu paham dengan keadaan mereka dengan membaca itu masalah akan terselesaikan mulai dari akar-akarnya, berarti gitu Mas ya. Betul. Nah, menariknya, tapi kenapa Nabi justru nggak bisa baca? Oh iya, kenal. Padahal itu dikatakan sangat terkenal kan, bahwa Nabi itu ummi. Nabi nggak bisa baca. Padahal perintahnya suruh baca. Nah, setelah saya coba kulik-kulik, saya coba buka di beberapa kitab, ternyata kata Iqra ini bukan sekedar membaca, bukan sekedar suruhan untuk membaca secara konvensional itu. Iya, bukan cuma sekedar baca buku. Tapi kata Iqra ini, suruhan untuk membaca ini, kata Iqra itu kan berasal dari kata qara'a. Qara'a itu kalau terjemah bahasa Indonesianya ya membaca tetepan. Tapi kalau kita buka di kitab Kamus Arab Klasik, kata qara'a itu maknanya al-jam'u wa dhammu ala sabilit tarattil, mengumpulkan sesuatu, menjadikan satu dengan jalan yang tertib, dengan jalan yang rapi. Nah, kayak metodologi. Nah, ya. Jadi sederhana ya. Kata qara itu sebenarnya lebih tepat kita terjemahkan sebagai buat penelitian. Ya. Nggak cuma sekedar membaca. Kenapa kata qara ini diterjemahkan sebagai membaca? Karena ketika kita membaca, itu kan kita mengumpulkan huruf jadi kata, mengumpulkan kata jadi kalimat mengumpulkan kalimat jadi paragraf jadi sebuah buku. Ya. Jadi kita mengumpulkan sesuatu terus dengan jalan yang rapi. Nabi ketika diperintah Allah untuk Iqra yang dimaksud adalah Iqra ini, karena sebelumnya udah dilakukan oleh Nabi SAW, membaca keadaan kaumnya, kemudian mengumpulkan data-data ini sebenarnya masalahnya apa, dengan jalan yang rapi, nggak sembarangan penelitian, nggak sembarangan merubah sesuatu yang sudah menjadi adat budaya, udah jadi tatanan mereka, jadi mereka kebiasaan. Membaca pada saat itu yang diinginkan Allah bukan cuma sekedar baca buku kemudian selesai nggak ada pengamalan, tapi lebih kepada yang baca buku ya juga ada action dari baca buku tersebut. Ada kita itu berusaha mengumpulkan data-data ini sebenarnya masalahnya apa sih, pengennya orang-orang Quraisy ini sebenarnya apa sih,
biar masalah mereka selesai itu apa sih, dikumpulin semua oleh Rasulullah, kemudian nanti permasalahan mereka akan dijawab satu-satu dengan wahyu. Oke. Itulah yang kemudian dimaksudkan sebagai Iqra. Iqra. Ya. Jadi nggak cuma sekedar baca Nggak buku. sekedar baca buku. Kadang hari ini kita berlomba-lomba untuk baca buku, ya kan? Bahkan membaca buku itu sebagai perlombaan. Ada kan resensi buku, ya kan? Resensi buku itu menjadi perlombaan yang kemudian saat berapa banyak ada orang baca itu kemudian dilombakan dan dapat hadiah, gitu. Jadi niatnya sudah salah dulu. Niatnya sudah salah dulu. Nah, dengan membaca hal-hal seperti itu, ya kan, dari Nabi itu membaca keadaan, kemudian diberikan wahyu untuk kemudian bisa menyelesaikan keadaan itu sendiri, itu kemudian ditulis sama ulama dalam kitab-kitabnya, disederhanakan sama kitab-kitabnya ulama, kemudian macam-macam, itu hasilnya itu bisa dilihat, Mas, ya. Iya, bisa. Nah, kira-kira hasilnya apa, Mas? Yang pertama, yang jelas di zaman Nabi pada saat itu Jazirah Arab udah takluk semua. Ya. Artinya ya clear. Jazirah Arab itu perlu dijelaskan. Kadang-kadang kan teman belum paham. Sekarang ya ada Arab Saudi, kemudian Oman, Syam, Palestina. Kalau Bahrain, Syam ini ya Palestina, Syria, itu masuknya ke Syam. Bahrain, UEA, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab juga masuk, masih Jazirah Arab. Jadi kalau kita lihat di peta dunia, benua Afrika, terus sampingnya ini ada bagian kecil lah, itu samping sebagai jembatan lah, kanannya itu Jazirah Arab. Aleppo di sana ya kalau nggak salah. Aleppo ya. Aleppo juga masuk di sana. Jadi Jazirah Arab itu besar. Nggak sekedar Arab Saudi yang hari ini, yang itu. Jadi masalah keresahan Nabi pada saat di Gua Hira udah terjawab, udah terselesaikan ketika beliau udah wafat. Artinya kan beliau meresahkan keadaan orang-orang Arab ini kayak gimana, kok bisa sih akhlaknya kayak gini. Itu selesai, itu udah selesai, peradaban mereka jadi lebih maju di dalam kepemimpinan Islam. Itu gak ada orang yang bantah, insya Allah. Iya, betul. Gak ada orang yang bantah. Karena kalau di Islam kan ada yang namanya tradisi sanad. Ya. Sanad itu kan proses penceritaan sesuatu kepada orang lain itu harus jelas. Orang yang ceritain siapa, kemudian nanti ceritanya ini diteliti benar atau enggak. Orangnya pun juga diteliti. Betul. Orangnya ini kalau di Islam malah lebih ketat lagi, Mas. Iya. Kalau di Islam itu kan bahkan berbohong. Berbohong itu kualitas ceritanya bisa diragukan. Oh iya, betul. Sekali dua kali gitu ya. Aku pernah dengar. Jadi bagaimana majunya peradaban Islam pada saat itu karena meninggikan ilmu. Betul. Meletakkan ilmu itu benar-benar ini di atas segala-galanya kan itu. Betul. Itu menjadikan kita pendahulu kita itu benar-benar luar biasa. Oke. Nah, kemudian pada saat itu karena ilmu tinggi, budaya membacanya pun juga tinggi. Betul. Ya, budaya membaca hari ini dengan dulu itu pada zaman Khulafaur Rasyidin yang kemudian menelurkan banyak sekali kitab-kitab, ya kan. Itu bagaimana, Mas? Gini, di zaman Rasulullah SAW kegiatan surat menyurat itu jarang banget, Mas. Masih jarang. Paling ya beberapa kalangan yang bisa baca dan tulis. Nah, tapi nanti kalau kita baca sejarah, setelah Rasulullah wafat, kemudian disempurnakan kepemimpinannya oleh Khulafaur Rasyidin. Di zaman Khulafaur Rasyidin ini kegiatan surat menyurat mulai lebih sering. Iya. Betul. Artinya apa? Setelah Rasulullah wafat, masalah buta huruf selesai. Karena udah mulai sering nulis. Udah sering surat menyurat. Budaya ilmu pada saat itu. Jadi ketika orang itu memegang jalannya Rasulullah ketika mengajar dan belajar, yang kaum yang awalnya cuma beberapa orang yang bisa baca dan tulis, akhirnya setelah beliau wafat banyak orang yang bisa baca dan tulis. Itu bukan hal yang mudah, Mas. Iya, betul. Sulit. Orang sekarang aja kita menumbuhkan minat baca anak muda juga susah. Iya. Kita aja suku Baduy yang hari ini viral, ya kan. Itu di Jawa kan dia.
di Jawa aja kita belum mampu untuk memodernkan mereka kan itu. Padahal udah berapa tahun? Oh, udah berapa tahun? Abad 21 dia tuh di tengah-tengah primitif. Di tengah-tengahnya tuh ada HP, Android, ada perusahaan-perusahaan besar. Dia di tengah-tengahnya yang kemudian nggak tahu itu apa. Nah, Rasulullah beda. Di tengah-tengahnya peradaban besar, ada Romawi, ada Persia, ada peradaban Cina. Ya. Kaum Arab ini nggak dikenal awalnya. Orang kenalnya ya sekedar orang Arab. Bahkan salah satu alasan kenapa orang Romawi itu nggak berminat buat menguasai Jazirah Arab karena nggak menarik. Iya, tandus, nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak menarik buat ini, nggak mungkin bisa ada peradaban di sana. Ada peradaban. Ya kalau kita lihat sekarang kayak suku Baduy di tengah Jawa. Tapi dalam waktu 23 tahun Rasulullah setelah menerima wahyu, hal kayak gitu mentas, semua selesai. Oke. Karena tingkat pengennya mereka belajar tiba-tiba jadi tinggi. Betul. Dan itu sampai di Indonesia, Mas, betul nggak? Sampai di Indonesia ada Arabicon kan hari kan. Betul. Dan itu literaturnya pun hari ini juga ini agak ditinggalkan sama kita. Dan kita nggak begitu tahu. Ada kursi itu juga dari bahasa Arab, kitab ya dari bahasa Arab. Makanya setelah Nabi berhasil mengentaskan buta huruf, buta baca tadi di kalangan Jazirah Arab, akhirnya kan para sahabat kan banyak di antara mereka yang jadi ahli baca, ahli tulis, bahkan mereka jadi ahli bahasa pun juga banyak. Mereka bisa mempelajari bahasa lain kan juga karena membaca literatur bahasa kaum lain. Bahkan di zamannya Khulafaur Rasyidin, banyak para sahabat itu udah mulai ngumpulin hadisnya Nabi, nulis hadis-hadisnya Nabi. Jadi mereka udah mulai, walaupun belum dibukukan pada saat itu, tapi mereka udah mulai nulis hadisnya Nabi. Belum dibukukan karena takutnya bisa tercampur sama Al-Quran. Oh ya, kan itu pada saat itu belum baru ada pembukaan Al-Quran. Quran pun juga masih dituliskan dengan terpencar. Biar nggak tercampur, maka yang diselesaikan dulu Al-Quran. Jadi, tapi mereka udah mulai nulis tapi belum dibukukan. Nah, setelah Al-Quran selesai, baru sekitar tahun 200 Hijrah, hadis ini mulai ditulis sama Imam Hanifah, Abu Hanifah, bukan? Perintahnya Khalifah bahkan. Perintahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu kan beliau itu sangat bijaksana. Ulama pemimpin zaman dulu ahli hadis. Iya, nggak ada sekarang. Susah ya dia. Pemimpin zaman dulu ahli hadis, Umar bin Abdul Aziz bahkan bisa meriwayatkan hadis. Tadi kan udah kita bahas bahwa orang yang bisa meriwayatkan cerita itu tingkat keimanannya harus tinggi. Iya, betul. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini boleh meriwayatkan hadis, bisa meriwayatkan hadis karena tingkat keilmuannya juga tinggi. Makanya rakyatnya makmur. Sampai-sampai pada saat itu, saat zakat ya, itu terkumpul itu mau membagikan itu bingung ke siapa gitu. Karena saking makmurnya mereka, walaupun kadang-kadang makan sehari sekali itu merasa nggak mau menerima, ya kan? Sampai saat itu artinya dia merasa cukup, ya kan? Rakyat itu merasa cukup. Saya nggak mau kan, saya nggak mau dianggap miskin. Nah, itu kan penting. mental itu kan penting, ya kan? Tapi orang-orang sekarang karena ya balik tadi jauh dari konsepnya Islam, ya mereka etosnya udah berbeda, akhirnya kan memiskinkan dirinya sendiri, baik itu materi maupun pengetahuan. Betul. Nah, setelah proses pembukuan tadi, akhirnya kan jadi banyak perpustakaan. Di zamannya Bani Umayyah itu hampir setiap orang udah punya, setiap orang itu di dalam rumahnya udah punya perusahaan pribadi. Kecil-kecilan. Setiap orang, Mas, bukan setiap setiap kelompok. Tapi setiap orang udah punya perusahaan pribadi kecil-kecilan. Artinya mereka bayangkan aja, dulunya mereka nggak pernah mau baca, dalam waktu sekitar 40 tahun itu udah selesai. Bahkan mereka setelah 40 tahun punya perusahaan sendiri.
Indonesia merdeka tahun 1945. Sekarang udah tahun 2021, udah sekitar 70 tahun lebih Indonesia merdeka. Tapi masih ada orang yang nggak mau baca. Iya. Kan jelas karena sebenarnya siapa yang salah? Pengelolaannya atau kemudian kita lupa untuk kemudian bisa ini apa namanya? Sebenarnya kita punya peradaban yang maju, tinggal contoh aja selesai kan itu kan. Tinggal kita mau nyontoh apa enggak gitu. Iya, betul. Udah ada skemanya, udah ada contohnya, bahkan dikatakan di Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Dalam bahasa Arab itu contoh ada macam-macam, Mas. Salah satunya qudwah sama uswah. Kata qudwah itu contoh, tapi nggak bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau kata uswah, contoh, tapi bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, pemilihan kata di Quran juga nggak sembarangan. Iya, betul. Ya. Orang kalau misal belajar Al-Quran, kemudian belajar hadis, kemudian kita mempelajari literaturnya ulama zaman dahulu, kita nanti akan paham bahwa ini Quran juga bahasanya nggak sembarangan. Ketika menuliskan kata per katanya nggak asal pilih, kita nanti akhirnya dalam aplikasi kehidupan kita, waktu kita ngapa-ngapain juga nggak akan sembarangan. Iya. Karena kita udah terbiasa memikirkan Quran ini bahwa setiap katanya ini nggak biasa. Ya betul. Bahkan inilah yang kemudian menjadi mukjizat sampai hari ini ya. Betul. Kenapa Kak? Kan kadang kan gini, apa namanya? Saat Mas Amin ya katalah dapat melihat mukjizat, kemudian cerita sama saya nggak akan percaya itu karena saya nggak melihat itu kan itu. Maka mukjizat yang paling keren yang kemudian masih bertahan ya Quran, karena dia nggak bentuknya nggak hari itu tok, tapi apa namanya bacaan yang kemudian bisa dibaca, didengarkan untuk kemudian oh alah seperti itu kan gitu kan. Bahkan kalau ini kesimpulan saya pribadi ya Mas, kenapa Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat? Karena Allah tahu di zaman sekarang orang itu akan mengagungkan ilmu. Ya. Makanya Allah turunkan sebuah buku. Iya. Jadi Allah turunkan sebuah buku yang dimana buku ini nggak akan ada tandingannya dibanding buku-buku yang lain. Bahkan kalau kita baca Quran Mas, di Quran surat Al-Baqarah itu kan di ayat kedua, surat Al-Baqarah kan surat awal. Ya. Surat kedua setelah surat Al-Fatihah. Di ayat keduanya kan kitab ini nggak akan ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau orang biasa nulis buku, di dalam mukadimahnya, mohon maaf kalau ada kesalahan, kata, ada salah-salah, ada tipe macam-macam. Tapi Allah disclaimernya, ini kita nggak mungkin ragu, nggak mungkin ada kesalahannya, nggak mungkin ini kitab ini sembarangan. Bahkan Allah menantang Mas. Menantang. Iya kan. Kalau kamu bisa buat yang sama, gak usah Al-Baqarah lah, kepanjangan kan gitu bahasanya. Yang paling aja, paling ringkas saja. Yang tapi ternyata per hari juga nggak akan bisa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala amdina fatum bi suratin min mislihi wad'u syuhada in kuntum shadiqin. Kalau kamu raib ragu ketika membaca Al-Quran ini, maka fatum bi suratin mislihi, datangkan satu surat aja yang sama. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang bisa. Nah, balik ke budaya baca tadi. Oke. Setiap orang punya perpustakaan masing-masing di zaman Bani Umayyah. Bahkan nama perpustakaannya itu disebut bait apa. Nah, sama, nanti polanya sama. Setiap perpustakaan itu namanya bait apa. Salah satu yang terkenal bait Al-Hikmah. Ya. Kenapa nama perpustakaan disebut bait? Kenapa? Kata bait itu kan kalau di dalam bahasa Arab terjemah Indonesianya ya rumah. Bait ya, rumah. Nah, kata bait ini berasal dari kata bata yabitu. Bata itu tempat bermalam yang enak. Orang dulu menganggap perpustakaan tempat bermalam yang enak. Sekarang gak usah dibahas. Jauh banget.
Ya, betul betul. Saking cintanya mereka sama ilmu, menyebut perpustakaan itu ini tempat bermalam yang enak. Makanya kalau kita sekarang kenal kata mabit kan, Ya. mabit itu masih satu akar kata dengan bata tadi. Mabit itu kan bermalam di masjid. Ya. Orang dulu menyebut perpustakaan sebagai bait karena mereka menganggap bahwa perpustakaan itu tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman. Buat belajar, buat tholabul ilmi. Menambah Orang-orang sekarang jauh. Ya, betul. Oke. Kira-kira apa namanya yang paling fundamental, Mas? Kenapa kok kita bisa menjauhkan itu? Dan kenapa kita nggak bisa kembali? Kenapa kita nggak bisa kembali? Kenapa kita dijauhkan? Nah, setelah kita bicara tentang sejarahnya Umayyah tadi, kita lanjut ke sejarahnya dinasti Abbasiyah atau kekhilafan Abbasiyah. Di zaman itu ada serangan bangsa Mongol. Nah, serangan bangsa Mongol, kemudian kekhalifahan Abbasiyah bisa runtuh. Ini pun juga karena pada saat itu kekhilafan Abbasiyah juga banyak maksiat. Artinya mereka udah mulai jauh dari Quran. Mereka suka ilmu tapi lupa dengan Quran. Ya. Nah, akhirnya Allah hukum dengan serangan bangsa Mongol. Akhirnya Baghdad jatuh, kemudian Bait al-Hikmah halus. Nah, buat perbandingan, seberapa banyak buku yang ada di dalam Bait al-Hikmah? Di tahun 1000 abad, kalau 1100 berarti abad 11 ya. Abad 11. Sebelum 1100 berarti abad 11. 1100, oh ya. Nah, pada sekitar abad 11 kan Masjidil Aqsa terebut di tangan pasukan Salib. Nah, pasukan Salib ini juga menyerang salah satu daerah Islam di daerah Libya, di kota Tripoli. Di kota Tripoli ini ada perpustakaan juga. Ada perpustakaan, tapi kalau dibandingin dengan Bait al-Hikmah tadi, itu jauh banget. Ini lebih kecil lah, lebih kecil daripada Bait al-Hikmah. Berapa bandingnya, Mas? Di dalam perpustakaan yang ada di Tripoli tadi, itu ada buku sekitar jumlahnya 3 juta. 3 juta. 3 juta buku. Itu bayangkan berapa ruangan ya kira-kira. Itu kalau kita sekarang ya udah besar. Iya. Bahkan mungkin kalau sekarang udah bisa jadi perpustakaan terbesar di dunia. Dengan 3 juta buku. Dengan 3 juta buku. Nah, Bait al-Hikmah ini jauh lebih besar daripada yang ada di Tripoli tadi. Makanya ulama sampai sekarang itu nggak ada yang bisa ngira-ngira buku yang ada di Bait al-Hikmah itu berapa. Dan kalau kita lebih meneliti di situ akan ada rasa gelo. Betul, ya Allah. Ya, betul. Kenapa sih kita buku-buku zaman itu kok dihanguskan semua? Sedih. Kita sebagai orang yang cinta sama ilmu tuh kayak maniman gitu. Iya, maniman betul. Mungkin kalau di Bait al-Hikmah buku itu nggak dibakar atau nggak dihanguskan, sekarang HP itu udah kaca itu, Mas. Iron Man itu udah ada gitu. Udah melebihi itu ya mungkin ya. Udah melebihi itu. Nah, kalau kita lihat di Avenger itu ada negara Wakanda. Ya. Mungkin kita udah kayak gitu. Mungkin. Udah bisa membuat protektor dari yang nggak kelihatan, terus bikin senjata. Negaranya nggak kelihatan juga. Itu kan keren gitu. Keren. Mungkin kalau Bait al-Hikmah nggak terhapus. Mungkin Wakanda itu ini ekspektasi orang Barat dengan membaca buku-bukunya orang Muslim. Mungkin ya. Karena kan banyak sekali film-film Barat yang kemudian dia tuh terinspirasi dengan film Muslim. Sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan kayak virus, dan kadang dipelintir dengan jauh kayak zombie. Ya kan. Zombie itu katanya itu pahlawan Muslim, tapi dikatakan sebagai orang paling hina di film kan itu. Jauh kan itu, jauh. Terus kemudian banyak lah teman-teman bisa perhatikan di film-film Barat itu, saya melihat loh ini kan punya Islam kan itu bahasanya. Dan saya keselnya Mas, mesti kalau di film-film Barat itu kalau ada orang Arab mesti digambarkan sosok yang arogan, bodoh, gampang marah. Betul. Seakan-akan mau gambarin bahwa orang-orang Arab itu kayak gini dan nabinya orang Arab itu kayak gini. Kan kita sebagai orang yang cinta sama nabi kan jadi kurang ajar. Betul. Dan kita percaya itu. Sayangnya kita lebih suka melihat itu. Nah, alhamdulillahnya hari ini ada film Ertugrul. Ya. Itu setidaknya
Walaupun telat ya, walaupun telat, setidaknya bisa mengimbangi itu kan itu per hari ini. Nah, buat antum-antum semua para pemuda yang baca, orang tua, anak-anak yang dengerin ini, kita tuh harus sadar. Ya. Ini tuh harus, ini masalah besar, bukan masalah biasa. Nabi bisa mengentaskan sebuah kaum yang awalnya nggak bisa baca, bisa jadi kaum yang bisa menguasai dunia dalam waktu 50 tahun. Kenapa kita nggak bisa? Dalam waktu 7 bulan Indonesia sekarang masih jadi negara yang berkembang. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat literasi zaman dahulu, Indonesia ketika di tangan Islam itu sebenarnya maju. Betul betul. Kita Yang ngajarin baca tulis itu juga para ulama loh. sebenarnya Di Indonesia maksudnya ya. Sorry, di Indonesia. Ya kan. Hasyim Asy'ari itu Laksa. berapa kitabnya kan itu kan. Nah, nanti kita akan bahas sana. Tapi kita runtutin dulu dari Abbasiyah tadi. Nah, setelah perpustakaan hangus, akhirnya umat Islam kayak kehilangan induknya. Ya. Dan gak lama setelah itu ada perpustakaan lain juga yang besar di daerah Andalus. Di tahun 1490 sekian, Andalus jatuh setelah awalnya umat Islam berhasil mengalahkan Konstantinopel di tahun 1453. Kemudian di tahun 1493 kalau nggak salah, itu Andalus jatuh. Dan di sana juga banyak perpustakaan. Iya ya. Dan di sana juga, di Andalus sebenarnya banyak juga ulama yang berasal dari sana. Kita kenal Termasuk Ibnu Rus kalau nggak Ibnu salah. Rushd. Termasuk yang sering kita dengar kayak Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi. Itu kan Qurtubi itu kalau bahasa yang sering kita dengar ya Cordova. Qurtubi itu ya daerah Cordova itu. Kemudian Cordova. banyak juga ulama-ulama ahli bahasa Arab yang berasal dari Andalus. Aneh. Orang bukan orang Arab tapi bisa jadi ahli bahasa. Salah satunya Imam Ibnu Malik yang punya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kan sekarang kan kitab itu sampai sekarang kan masih kita pelajari di pesantren-pesantren Salafi di Indonesia. Bukan Salafi yang itu ya, Salafiyah Ya. kita bahasa sekarang. Nah, setelah perpustakaan-perpustakaan banyak yang dihancurkan, akhirnya umat Islam lama-kelamaan juga ini kayak kehilangan induknya, kehilangan pedoman. Karena literasi-literasi yang ada, karangan-karangan ulama terdahulu mereka hilangkan. Nah, setelah dihancurkan, muncul giroh lagi buat nulis. Karena orang-orang zaman dahulu, pendahulu kita bukan orang yang sembarangan. Iya betul. Kitabnya dihancurkan, nulis lagi. Nulis lagi. Dihancurkan lagi, nulis lagi. Dan ini juga jadi koreksi kita. Setiap bangsa Islam atau negara Islam atau daulah Islam yang dihancurkan oleh bangsa lain itu sebenarnya juga kesalahan kita sendiri. Ya. Dimulai dari kesalahan kita sendiri yang menjauhkan diri dari itu semua. sumber yang udah kita bahas tadi, tentang Quran, tentang Sunnah, tentang hadis, tentang kitab-kitab para ulama. Mereka mulai menjauh, akhirnya ya sekalian aja Allah hancurkan, karena ini buat pelajaran. Setelah dihancurkan di Andalus tadi, kerajaan Turki Utsmani juga kan pada saat itu Turki Utsmani kan berhasil mengalahkan Konstantinopel. Mereka juga punya giroh buat perpustakaan. Jadi girohnya ulama, girohnya pemimpin pada zaman dulu ya soal pendidikan, soal ilmu, nggak jauh-jauh dari situ. Itu peradaban itu. Tapi sekarang sedih ya. Nah, sekarang yang dipikir soal investasi, duit aja. Tapi ya kita doakan semoga pemimpin kita tersadar ya, atau tidak ya. Betul. Balik ke Turki Utsmani tadi. Jadi mereka juga punya kesemangatan atau giroh buat ini tuh perpustakaan Islam udah hancur semua. Kita juga harus buat perpustakaan juga. Nah, salah satu hasil dari Turki Utsmani tadi, hasil didikan dari Turki Utsmani tadi, ulama yang bernama Sunan Gresik kalau kita kenal sekarang. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini tokoh wali songo yang disekolahkan kerajaan Turki atau kekhalifahan Turki ke berbagai sekolah yang udah mereka dirikan. Kemudian diutus untuk
ke Indonesia untuk berdakwah Ke Nusantara pada ke saat itu. Nusantara pada tahun 1400-an kalau nggak salah, 1400 awal. Kalau nggak salah itu ini Belanda datang tahun berapa? 1500 sekian. Sebelum itu 100-200 tahun. Nah, sebelum bener. Ya sekitar 1400-an lah. Itu seandainya Wali Songo itu telat itu kita nggak akan merdeka hari ini mungkin. Kita mungkin nasibnya kayak Australia mungkin. Iya. Orang Australia sendiri yang Betul. asli nggak ada kan. Nggak ada. Orang-orang Aborigin kan Amerika aja juga gitu. Amerika aja kan orang-orang asli Amerika itu juga nggak ada. Ya kan udah disingkirin habis sama ini. Sama mereka. Sama orang-orang itu yang menjajah itu kan. Ya tadi beda kan konsepnya penjajahan sama konsepnya futuhat. Ini bisa menjadi penekanan. Soalnya kadang saat satu saat mengatakan kita berhasil menaklukkan. Nah, kata-kata menaklukkan itu kadang Ustaz tidak menjelaskan secara detail. Bahwasanya hari ini kita jelaskan penaklukan itu nggak menghancurkan budaya yang ada, nggak menghancurkan manusia yang ada di situ, nggak menghancurkan rumah-rumah yang ada di situ, bahkan pohon pun aman kan, itu bahasa ya. Nah, kasih satu contoh Mas. Ketika Amr bin As itu menaklukkan kota Mesir, pada saat itu kan Mesir di bawah kepemimpinan Romawi. Ya. Menaklukkan kota Mesir, apa yang dikatakan rakyat Mesir kepada Amr bin As kira-kira? Apa Mas? Yang dikatakan rakyat Mesir kepada Amr bin As adalah, wallahi kami itu lebih suka kalian pimpin daripada dipimpin oleh bangsa kami sendiri. Ya, betul. Akhirnya kemudian itu Umar sorry yang dikasih kunci itu Umar ya. Itu Umar. Ya sama, mereka kan sama-sama di bawah kepemimpinan Romawi juga. Setelah ketemu orang Islam, mereka sama-sama berkata bahwa wallah benar-benar bersumpah, mereka sampai bersumpah kami itu lebih suka dipimpin kalian orang-orang Muslim daripada bangsa dari kalangan kami sendiri. Di detik-detik terakhir Konstantinopel itu kemudian ditaklukkan, itu kan pecah kan antara Konstantinopel Ortodoks dengan Romawi yang satunya. Roma ya kan. Itu kemudian yang kemudian Kristen di Konstantinopel itu kemudian saya lebih suka melihat sorbannya orang-orang Turki daripada topinya orang-orang Romawi kan, itu Roma itu bahasanya. Itu berarti kan mereka secara sadar mengatakan itu udah nggak bisa ditafsirkan 2-3 berbeda kan itu. Iya. Itu udah paten bahasanya kan. Itu kan ya data sejarahnya ada. Betul. Zaman itu udah dihapus sebanyak itu aja, sampai sekarang masih kita bisa dengar yang keren. Iya. Apalagi kalau zaman dulu ketika buku-bukunya nggak dihanguskan, betapa banyak kekerenan yang akan kita temukan itu. Iya, betul. Analarnya kan gitu. Iya. Balik ke ceritanya Maulana Malik tadi. Setelah Maulana Malik ini disekolahkan oleh Kekhalifahan Turki Utsmani, kemudian disuruh untuk berdakwah di Indonesia, Maulana Malik Ibrahim ini punya banyak murid. Dakwah Islam tersebar karena beliau. Dan perlu digarisbawahi, sebelum Maulana Malik Ibrahim ini datang, udah ada permukiman Muslim juga di daerah Jawa. Jadi ketika kepemimpinan Majapahit itu udah ada pemukiman Muslim di Jawa. Jadi Muslim datang ke Indonesia itu bukan tahun 1700-an, bukan 1600-an. Tapi sebelum itu udah datang. Bahkan Aceh itu Ali kalau nggak salah, Khalifah Ali abad ke-7 yang diutus oleh Nabi ke sini. Ya ada. Iya. Jadi buat nalar sederhananya aja gini. Aceh itu udah punya hubungan dengan Turki Seljuk itu pada tahun 1100-an. Jadi ketika Baghdad jatuh, Aceh itu udah punya hubungan dengan Turki Seljuk. Iya. Artinya sebuah hubungan ini kan nggak mungkin tiba-tiba terjalin. Betul. Berarti Islam itu udah datang di Indonesia sebelum tahun 1100-an. Iya. Ada yang bilang dari Buya Hamka itu sekitar abad ke-7. Apa itu so?
ada raja dinasti Sri Indra kalau nggak salah, Sri Indrawarman, mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk mengirimkan bantuan pasukan sama mengirimkan guru buat ngajarkan agama yang Umar bin Abdul Aziz anut ke kerajaan pada saat itu. Ya, saya pernah dengar ceritanya itu di sejarah. Itu pendapatnya Abu Hamka. Pendapat paling dekat dengan zaman Rasul ya pendapatnya beliau itu. Jadi kan kita paling nggak bisa ngasih rentang, paling nggak ya sekitar tahun 700-an sampai 1100-an itu udah ada hubungan yang baik antara Nusantara yang katanya belum Islam dengan dunia Islam di luar Nusantara. Pusat negara Islam pada saat itu. Jadi udah ada hubungan. Balik ke ceritanya Maulana Malik Ibrahim tadi. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini punya murid banyak. Salah satunya Sunan Giri juga muridnya Maulana Malik Ibrahim. Banyak wali songo itu belajar ke Maulana Malik Ibrahim. Nah, setelah wali songo ini terbentuk berjumlah 9 orang, kemudian mereka punya visi yang sama, gimana caranya Islam ini bisa jadi sebuah negara di Nusantara, di Majapahit pada saat itu. Mereka berpikir sampai 5 generasi artinya wali songo itu bukan 9 tok gitu, enggak, jadi 9 setiap generasi diganti. Sampai ke generasi kelima baru akhirnya bisa berdiri kerajaan yang namanya Demak. Itu pun Demak bisa berdiri juga bukan karena kekerasan. Ya, betul. Justru karena rakyat Majapahit sendiri yang minta buat Sultan Fatah buat ngalahin yang namanya siapa? Nama yang ngalahin. Jadi kan pemimpin Majapahit terakhir Brawijaya V punya anak namanya Sultan Fatah. Nah, Majapahit ini sebelum akhirnya jadi Demak diserang oleh musuh bebuyutannya Majapahit. Jadi kerajaan Kalingga dulu kan berseteru sama pendirinya Majapahit. Diserang, akhirnya Majapahit jatuh. Nah, karena rakyat Majapahit ini menganggap Sultan Fatah itu lebih berhak buat kerajaan Majapahit, akhirnya didukung buat ngalahin orang yang Kalingga itu. Ngalahin Brawijaya tadi. Tapi dibikin narasi seakan-akan Demak ini menyerang invasi Majapahit. Padahal enggak, yang minta malah justru rakyat Majapahit sendiri. Nah, kemudian setelah Demak berkuasa, hubungan antara Nusantara dengan pusat-pusat dunia Islam di luar Nusantara mulai terjalin lebih erat. Akhirnya banyak juga orang-orang Nusantara, murid-muridnya Wali Songo yang disuruh belajar keluar. Salah satunya, walaupun ini bukan murid langsung ya, salah satunya adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi. Ini walaupun murid jauh, artinya Wali Songo punya murid, akhirnya ke Syekh Mahfud At-Tarmasi. Disuruh belajar ke Mekah, kemudian sampai Syekh Mahfud At-Tarmasi ini jadi mufti di sana. Kan Syekh Mahfud At-Tarmasi ini kan juga nulis berbagai kitab, berbagai tulisan, berbagai karya. Artinya kan kita bisa melihat Jawa pada saat itu sebenarnya bukan Jawa yang buta huruf. Iya, betul. Di zaman Majapahit banyak orang Jawa yang nggak bisa baca. Setelah Wali Songo datang di sekitar tahun 1400 awal, 1400 akhir, 1500-an. Itu kalau saya yang utus ini Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, betul. Itu di zamannya beliau. Di tahun 1500 soal baca udah mentas, betul. Jawa udah punya kekuatan yang besar. Bahkan
pernah kekhalifahan Turki Utsmani itu pesan kapal perang ke kerajaan Demak. Pernah juga? Pernah. Oh, baru tahu kayaknya. Ini kan luar biasa. Iya. Artinya kan Jawa pada saat itu bisa sampai bikin kapal perang kan Main-main. bukan main-main. Jadi kalau orang bilang Jawa itu jauh dari Islam, Anda nggak pernah baca buku berarti. betul. Anda termasuk golongan penjajah. Kurang literatur yang kemudian memihak ya. Betul. Oke, kita persingkat Mas. Lalu kemudian pada saat itu banyak pesantren bermunculan, ya kan? Sayangnya penjajah datang. Ya kan, pada saat itu nyasar dulu di Malaka kalau nggak salah. Iya. Nyasar di Malaka, kemudian dapat navigator orang Muslim, tapi dia nggak tahu, digigulin lah bahasanya, dihapusi. Ini cuman tulan-tulan lah bahasanya gitu. Ternyata datang ke Indonesia ambil rempah-rempah, ambil macam-macam. Nah, jangan pandangan sendiri seandainya tadi saya katakan bahwasanya seandainya Wali Songo itu telat datangnya 50 tahun aja lah katakanlah, itu keadaan Indonesia seperti apa kira-kira? Iya, yang jelas lebih buruk daripada keadaan Majapahit pada saat itu. Ya. Keadaan Majapahit sebelum datang Wali Songo kan mereka baru ada krisis. Kan baru ada perang Paragreg ya. Perang rampung-rampung. Nggak selesai yang bikin rakyatnya juga mati kelaparan, yang pendidikannya nggak urus, mati kelaparan, ekonomi nggak berjalan. Dan seandainya Wali Songo nggak datang pada saat itu, yang jelas ini juga takdir Allah ya. Kalau misal Allah nggak mengirimkan Wali Songo pada saat itu, yang jelas Indonesia lebih buruk daripada keadaan Majapahit pada saat itu. Iya, betul. Jadi emang berkahnya ya kan, kita bisa merasakan sampai hari ini. Oke. Closing statement Mas dari jenengan, apa yang kemudian menjadi keresahan jenengan atas generasi kita kan masih umur 20 tahun kan, itu bagaimana Mas kira-kira? Kalau saya pribadi lanjut sedikit. Kita punya ulama kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian dari Nahdliyin, dari kalangan Nahdliyin ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian banyak lagi ulama yang berjaya pada zaman itu. Mereka kan juga nulis beberapa kitab, bukan beberapa, banyak kitab. Termasuk ini kalau nggak salah, aku lupa, kitab salah satu Wali Songo itu diambil sama penjajah, ya kan? Hitbut Van Bonang. Hitbut Van Bonang. Ya, lupa. Itu nggak bisa sampai hari ini kita ambil karena udah jadi haknya sana. Padahal itu hanya kita. Itu Hitbut Van Bonang itu catatannya Sunan Bonang dari majelis-majelis itu diagungkan di sana katakanlah. Padahal itu sebenarnya hak kita. Nah, polanya setelah penjajah sebelumnya kan ketika mereka berhasil mengalahkan Islam, mereka membakar kitab, mereka menghancurkan buku, mereka menghanguskan buku-buku yang ada. Nah, di kemenangan yang setelah Turki Utsmani jatuh tadi, mereka nggak bakar lagi. Mereka bawa buku-buku yang ada dalam dunia Islam, dibawa buat dipelajari. Akhirnya peradaban mereka sampai sekarang bisa maju. Nah, kalau pesan saya pribadi ya, kalau orang Barat aja mengakui kalau belajar dari Islam mereka bisa maju, kenapa kita enggak? Kenapa kita nggak pernah belajar sama ulama-ulama kita? Kenapa kita nggak pernah berusaha mendekat kepada ulama-ulama kita? Kenapa kita nggak pernah sowan ke pesantren-pesantren yang ada mungkin, yang kita selalu pikir bahwa pesantren salafiyah itu pesantren yang kolot, terbelakang. Padahal kalau kita belajar kitabnya para ulama, selain berkah, ilmunya insya Allah akan lebih banyak, kita akan lebih merasa bangga gitu loh. Wah, ternyata ulama-ulama Islam itu kayak gini. Terakhir, Nabi diutus oleh Allah SWT itu kan buat menyedaskan umat. Ini bu'istu li mu'alliman. Rasulullah itu diutus sebagai seorang pengajar. Dan Al-Quran ini turun punya dua tujuan.
Pertama di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablihi lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah, kemudian mengajarkan ayat-ayat Allah kepada kaumnya, kemudian mencucikan hati mereka, kemudian mengajarkan tentang Alkitab dan hikmah, yang terakhir wa in kanu min qablihi lafi dhalalin mubin. Dan mereka sebelum datang Alkitab itu sendiri atau datang Al-Quran, mereka termasuk orang-orang yang sesat. Artinya setelah datang Al-Quran, setelah kita belajar Al-Quran, kita nggak mungkin akan jadi orang yang sesat lagi, orang yang lebih cerdas insya Allah. Jadi bukan orang yang sesat lagi. Yang kedua, dengan kalimat yang sama tapi beda di akhirnya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 150 sekian kalau nggak salah. Kata Allah, kama ba'asna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul hikmah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum lima taqulu ma la ta'lamun. Seperti yang telah kami utus kepada kalian seorang rasul yang mengajarkan kalian tentang ayat-ayat Allah, kemudian mencucikan hati kalian, sama mengajarkan kitab dan hikmah. Kalimat terakhirnya wa yu'allimukum lima taqulu ma la ta'lamun, dan mengajarkan kalian tentang ilmu-ilmu yang bahkan kalian nggak akan ketahui, ilmu-ilmu yang nggak akan kalian bisa capai kalau kalian ngandalin nota aja. Artinya kalau orang belajar Quran, yang pertama dia nggak akan sesat, yang kedua janji Allah, insya Allah akan banyak ilmu yang akan dia dapat melalui Quran itu sendiri. Oke, rasa sudah sangat keren, jadi saya nggak usah closing statement juga. Oke, terima kasih Mas Amin sudah datang di podcast kita untuk mencerdaskan teman-teman semuanya agar kita kembali, ayolah kita membaca literatur ulama-ulama kita zaman dahulu dan zaman sekarang untuk kemudian kita praktekkan kan gitu. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.